Land of Bad, antara pengembangan karakter dan dialog yang meragukan. William Eubank, seorang sutradara yang telah meraih perhatian lewat karya-karyanya seperti Underwater pada tahun 2020 dan The Signal pada tahun 2014, kini memasuki wilayah baru dengan Land of Bad, film yang menggabungkan elemen perang dengan bintang-bintang seperti Liam Hemsworth dan Russell Crowe, menciptakan perjalanan penuh aksi yang menegangkan dan memukau. Dalam Land of Bad, kita menyaksikan Delta Force disergap di wilayah musuh, memicu pertempuran brutal yang berlangsung selama 48 jam. Seorang perwira pemula menolak meninggalkan rekan-rekannya dan satu-satunya harapan terletak pada pilot drone Angkatan Udara. Film ini membawa penonton ke dalam medan perang, menyoroti tantangan, ketegangan, dan keberanian yang dihadapi oleh tim Delta Force. Salah satu daya tarik utama Land of Bad adalah ensemble cast-nya yang penuh bakat. Russell Crowe yang memerankan karakter Reaper, seorang pilot drone Angkatan Udara, membawa kompleksitas karakter yang penuh intensitas. Dalam perannya, Crowe berhasil menyampaikan ketegangan, ketakutan, dan dedikasi yang diperlukan untuk mengarahkan pasukannya melalui pertempuran yang sulit. Sementara itu, Liam Hemsworth sebagai karakter utama Gigi Kinney memberikan performa yang mengesankan, mengeksplorasi wacana menarik seputar teknologi perang dan dampaknya pada kehidupan prajurit. Selain itu, ensemble cast termasuk Reiki Witt, Luke Hemsworth, dan Milo Ventimiglia juga memberikan kontribusi luar biasa untuk menghidupkan karakter-karakter mereka. Dalam film ini, mereka bukan hanya pasukan perang yang tangguh, tetapi juga individu dengan latar belakang perasaan dan konflik pribadi masing-masing. Land of Bad bukanlah film perang yang klise, sebaliknya film ini menyajikan aksi yang menghibur sekaligus mengeksplorasi pengalaman yang mencengangkan dengan membawa penonton ke dalam medan perang dan mengeksplorasi sisi kemanusiaan di tengah keganasan pertempuran. Dengan bakat-bakat besar di belakang kamera dan layar, Land of Bad adalah salah satu film yang patut ditonton bagi penggemar aksi dan drama perang yang mendalam. Land of Bad adalah film aksi yang membawa penonton ke dalam kehidupan lapangan dan keganasan medan perang sesungguhnya. Di bawah arahan sutradara William Eubank, film ini tidak hanya menghadirkan aksi yang menghibur, tetapi juga menggali kedalaman karakter dan realistis pahitnya perang. Saat kita menyusuri perjalanan film ini di misi tim darat, kita disuguhi serangkaian aksi yang tidak terlupakan. Pertama-tama, tim misi darat membawa kita ke dalam keganasan perang dengan penuh intensitas. Mereka tidak segan-segan mengeksplorasi realitas kekerasan dan kebrutalan yang terjadi di tengah-tengah misi mereka. Land of Bad tidak menciptakan ilusi kemenangan mudah. Sebaliknya, film ini memberikan pengalaman yang mendebarkan dengan pertaruhan super tinggi. Setiap langkah yang diambil oleh tim berpotensi menjadi pemicu kehancuran, dan ini menciptakan ketegangan yang konstan. Film ini hampir seperti dua film dalam satu, dengan adegan pertama di lapangan yang penuh aksi diikuti dengan adegan di pangkalan yang membawa pengembangan karakter. Russell Crowe yang memerankan Reaper tidak hanya menjadi sosok pemimpin yang tegas, tetapi juga karakter yang berkembang dengan baik. Pengalaman bersama timnya membentuk ikatan yang kuat, dan penonton dapat merasakan urgensi dan dedikasi dalam setiap keputusan yang diambilnya. Pengembangan karakter bukanlah elemen yang diabaikan dalam Land of Bad. Film ini berhasil menciptakan keseimbangan antara aksi dan eksplorasi karakter, memberikan kedalaman pada tokoh-tokoh utama, sementara di lapangan mereka terjebak dalam situasi yang mematikan. Di pangkalan, kita melihat sisi manusiawi dan kompleks dari para prajurit ini. Land of Bad menciptakan narasi yang mengguncang dan menggigit, memecah stereotip film aksi militer yang seringkali hanya mengejar efek visual. Dengan pertaruhan super tinggi dan aksi yang memukau serta karakter yang kuat, film ini membuktikan bahwa aksi militer dapat menjadi sarana untuk menggali kedalaman emosional dan kemanusiaan. Sebagai penggemar genre ini atau penikmat cerita yang kuat, Land of Bad adalah perjalanan yang layak diambil.
Land of Bad. Meskipun sukses dalam menyajikan aksi yang menghibur dan karakter-karakter yang kuat, tidak lepas dari beberapa kekurangan yang turut meramaikan perjalanan film ini. Perbandingan antara lokasi dan perkembangan karakter terkadang tidak dapat memberikan kesan menggelikan, menciptakan dinamika yang terasa agak tidak seimbang di antara beberapa bagian cerita. Salah satu kekurangan utama yang terasa adalah kurangnya perkembangan karakter di lapangan, terutama karakter seperti Gigi Kinney yang diperankan oleh Liam Hemsworth. Meskipun Hemsworth memberikan penampilan yang kuat, kurangnya pengembangan untuk karakter-karakter di lapangan membuat penonton kesulitan merasa terhubung dengan mereka. Fokus pada satu karakter dapat menguntungkan dalam pengembangan karakter, tetapi dalam konteks Land of Bad, hal ini terkadang mengakibatkan kehilangan keterlibatan emosional pada tim secara keseluruhan. Peralihan antara lokasi, meskipun memberikan konten yang layak untuk ditonton, terkadang terasa kurang mulus. Beberapa momen perpindahan dari lapangan ke pangkalan atau sebaliknya dapat membuat penonton merasa terputus dari alur cerita. Ini mungkin disebabkan oleh perbedaan nuansa dan dinamika antara kedua lokasi tersebut. Selain itu, dialog dalam film ini tidak selalu mencapai standar yang diharapkan. Beberapa dialog, terutama yang melibatkan karakter Reaper, terkadang terasa kurang cocok. Percobaan karakter Reaper untuk membuat lelucon kadang-kadang terasa dipaksakan dan kurang lucu. Terdapat lelucon vegan yang tampaknya tidak relevan dan kurang mendukung atmosfer cerita. Dialog yang digunakan oleh tim misi darat juga terkadang terdengar hambar atau klise, menghadirkan kesan sebagai pengulangan dari film aksi militer sebelumnya yang pernah kita tonton. Meskipun Land of Bad memiliki kelebihan dalam aksi dan karakter, ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk menciptakan keseimbangan dan lebih baik antara pengembangan karakter dan dialog yang meyakinkan. Dengan begitu, film ini dapat mencapai tingkat keseluruhan yang lebih konsisten dan memikat penonton dari awal hingga akhir. Land of Bad sukses mengukuhkan diri sebagai film aksi yang tidak hanya cepat tempo dan brutal, tetapi juga memiliki elemen-elemen yang membuatnya menonjol. Film ini mampu memberikan kombinasi yang baik antara adegan aksi yang menghibur dan pengembangan karakter yang layak, terutama untuk karakter utama, Reaper. Dalam hal aksi, Land of Bad menyajikan tontonan yang memukau. Adegan-adegan bertempo cepat dan brutal memberikan ketegangan yang diinginkan dalam film aksi militer. Pengambilan gambar yang luar biasa dan estetika visual yang hebat menambahkan nilai produksi, menciptakan atmosfer yang intens dan mendalam. Setiap momen aksi dihasilkan dengan baik, memberikan pengalaman visual yang memuaskan bagi penonton. Salah satu poin kekuatan film ini terletak pada pengembangan karakter utama, Reaper, yang diperankan oleh Russell Crowe. Film ini memberikan waktu yang cukup untuk menggali lebih dalam ke dalam karakternya, sehingga penonton dapat merasakan kompleksitas yang lebih dalam dan daya tarik Reaper. Penampilan luar biasa dari Russell Crowe ini membantu karakternya bersinar, menambah dimensi emosional dan menawan pada film ini. Para pemeran pendukung dalam Land of Bad juga memberikan penampilan yang sangat baik, mendukung keberlanjutan alur cerita. Wacana-wacana menarik seputar peran pilot drone dan teknologi perang memberikan kedalaman pada naratif film. Hal ini memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan implikasi etis dan moral dari penggunaan teknologi canggih dalam medan perang. Meskipun film ini telah memberikan hiburan yang solid, beberapa penyempurnaan pada aspek plot, terutama dalam hal pengembangan karakter dan dialog yang lebih meyakinkan, dapat meningkatkan pengalaman menonton secara keseluruhan. Namun, kekurangan tersebut tidak menghentikan Land of Bad dari menjadi film yang menyenangkan dan menghibur. Dengan aksi yang mengagumkan, pengembangan karakter yang solid, dan pemeran yang berkualitas, Land of Bad adalah pilihan yang baik bagi penggemar film aksi yang mencari kombinasi aksi brutal dan keberlanjutan karakter. Meskipun tidak sempurna, film ini berhasil memberikan hiburan yang pasti akan memuaskan penonton.
Dan secara menyeluruh, di luar keberhasilan Land of Bad menciptakan ketegangan perang, penggunaan waktu pun sepertinya terabaikan dari logika di mana Reaper bekerja dari mulai pendaratan tim hingga malam, siang, dan malam lagi. Apa mungkin ada jam kerja seperti itu di Angkatan Udara Amerika dengan posisi operator? Belum lagi saat serangan terakhir bom di terowongan, JJ selamat karena dia berada di dalam bak mandi, sementara teman-teman lainnya tidak. Mereka di ruang terbuka bersama para musuh. Bagaimana mungkin semua musuh tewas dan terluka, sementara JJ dan teman-temannya seperti tidak terkena dampak dari ledakan bom tersebut. Hingga di akhir film, di mana kita tahu musuh bertebaran di mana-mana, di sepanjang markas, di segala sisinya. Tapi setelah adegan ledakan terowongan, musuh tidak ada sama sekali. Apa mungkin semua musuh berkumpul dalam satu terowongan, menunggu untuk dibom hingga tewas tak bersisa? Kemudian, para tentara Amerika itu bisa keluar dari terowongan dengan selamat dan melambaikan tangan dengan senyum bebas ke atas langit. Ini benar-benar sebuah logika yang dipertanyakan. Apalagi jika memperhatikan sejak awal film di mana JJ yang gagal dalam penyerangan pertama, yang tidak mengalami luka sedikit pun harus kerepotan, lari terbirit-birit dalam hutan, masuk ke air dan loncat dari air terjun karena dikejar pasukan teroris dan anjingnya. Pengejaran yang mencapai berkilo-kilometer dan JJ terus berlari dan berlari. Lalu bagaimana dengan Sug yang terkena bom saat penyerangan pertama hingga mengalami luka bakar di setengah wajahnya? Bagaimana dia juga bisa selamat? Apakah dia juga mengalami pengejaran seperti yang JJ alami di tempat terpisah? Dan akhirnya selamat juga. Sementara Bishop yang berada 2 meter di sebelahnya tertangkap dan disiksa. Pertanyaan-pertanyaan tentang logika absurd ini sukses menyelimuti benak para penonton sampai keluar dari bioskop.